Salam hormat yang mulia, Ibu Ratu. Kami mengusulkan putri kami, Putri Sarmila sebagai pasangan untuk putramu karena keharuman nilai-nilai keluarga kerajaan Amerkot tersebar di seluruh dunia. Ketika sang putri memberitahu kami tentang pertemuannya dengan yang mulia, kami hanya bisa menduga bahwa tidak setiap cabang pohon cendana mengeluarkan keharuman yang sama. Yang mulia berbicara kepada sang putri dengan rasa ketidaksukaannya, maka kami tidak punya pilihan lain kecuali untuk menolak perjodohan ini. Sayangnya, kedua keluarga kerajaan ini tidak bisa disatukan. Raja Kinaur, Jaising. Maafkan aku, Ibu Ratu. Tapi sejak Raja Kinaur menyerahkan surat ini kepada Ratu, Ratu telah memintaku untuk membacanya berulang kali. Bolehkah aku tahu sebabnya? Jika orang asing yang menghancurkan mimpimu, orang bisa menutup mata. Tapi jika mata itu sendiri yang menghancurkan mimpimu, kita tidak bisa menghindari. Mimpi yang hancur itu telah dihancurkan oleh Yang Mulia. Bukan Raja Kinaur yang menghinaku, tapi Yang Mulialah yang menghinaku. Aku harus menganggap penghinaan itu sebagai racun dan meminumnya. Apakah ada yang mau Ibu bicarakan denganku? Ya, Soda. Berikan surat itu kepada Yang Mulia. Tidak terpikir olehku seorang raja akan tersinggung seperti ini, Ibu. Kau ini, Ibu Ratu, aku permisi dulu. Kau menolak dan menghina putrinya. Dan kau berharap raja tidak akan tersinggung. Sebelumnya aku sudah bilang pada Ibu, bukan? Bahwa aku tidak akan pernah bisa menikahi Putri Sarmila. Menurutmu apa kekurangan Putri Sarmila? Dia bukan sulaksana, Ibu. Hanya nama sulaksana saja yang terukir di dalam hatiku. Gelombang waktu akan segera menyingkirkan nama yang lama. Nama yang tertulis di atas pasir bisa dihapus, tapi tidak pada nama yang terukir pada batu. Dan kini hatiku telah berubah menjadi batu, Ibu. Dan dengan menyatukan seseorang dengan batu ini dan menghancurkan. Diam! Diam, Yang Mulia, diam! Ini bukan lagi masalah hidupmu. Kau tidak tahu berapa banyak nyawa berada dalam kesulitan karena keputusanmu. Apa maksud Ibu? Ibu, tolong maafkan aku. Ibu, aku... Aku akan memaafkanmu kalau kau Gayatriku. Tapi kau hanya mirip dengannya. Gayatriku tidak akan pernah merusak kepercayaanku ataupun hatiku. Itu tidak benar, Ibu. Berhentilah berbohong sekarang, Gayatri. Dan katakan yang sebenarnya. Sejak kapan kau minum alkohol? Kalau kau tidak meminum alkohol, kenapa kau melakukan itu di istana? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bahkan belum pernah melihat alkohol sampai saat ini. Ibu tidak percaya apapun yang kau katakan sekarang. Hanya Tuhan yang tahu apalagi yang sudah kau sembunyikan. Ibu, aku tidak melakukan apapun. Seorang anak gadis adalah cerminan ibunya, kan? Dan aku telah memegang prinsip ibu. Jadi bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Yang telah membuat ibu malu. Aku telah menyembunyikan sesuatu. Iya. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu.
aku akan memberitahu semuanya. Tapi ibu harus percaya kepadaku. Ibu Ratu, mengapa ibu sampai begitu sedih? Ini hanya sebuah perjodohan yang batal. Bukan hanya perjodohan yang batal, Yang Mulia. Beberapa harapan yang terkait dengan perjodohan itu juga tidak akan pernah terjadi. Kau tidak tahu masalah yang akan terjadi yang disebabkan oleh penolakanmu itu. Mari sini. Ayo. Tenanglah, Ibu Ratu. Ibu sudah lelah karena membawa beban negara ini selama 6 tahun. Sekarang ibu beristirahatlah. Ada aku di sini. Aku akan perbaiki semuanya. Ketika kau masih kecil, aku sering cerita padamu tentang malaikat. Dan kau sangat senang mendengarnya. Karena anak-anak tidak tahu fakta sebenarnya. Tapi bagaimana aku bisa bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia, Yang Mulia? Aku tahu yang sebenarnya, Nak. Apa itu, Ibu? Tolong katakan. Bahwa kau tidak bisa memperbaiki semuanya. Bahwa dinding yang tinggi di negara ini berlubang dari dalam. Kemewahan istana ini adalah seperti dinding pasir yang bisa runtuh kapan saja. Apa maksud Ibu? Apa yang telah terjadi, Bu? Kita telah berhutang banyak kepada Tuan Govin. Sekarang keadaan ibu seperti kapal yang tenggelam, Yang Mulia. Apa? Maksud Ibu, harta kerajaan sama sekali kosong? Kemewahan ini, semuanya, pertunjukan, dan pesta-pesta tadi itu, para pelayan itu, apa maksudnya? Itu semua pinjaman yang diberikan Tuan Govin. Bagaimana bisa terjadi, Ibu? Bagaimana istana sebesar ini bisa menjadi seperti ini sekarang? Dan Ibu merahasiakan semua ini dariku sampai saat ini. Mengapa, Ibu Ratu? Mengapa? Ada banyak hal yang harus kau pikirkan. Aku tidak ingin mengganggumu, Yang Mulia. Oh, ayolah, Ibu, ayolah. Aku tidak punya pilihan lagi, Yang Mulia. Aku memastikan agar kau tidak tahu semua ini. Aku bahkan mencoba menyuruhmu menggandakan pajak, tapi kau tidak setuju. Aku ingin menjodohkanmu. Kau pun tidak setuju. Aku sudah menelpon Tuan Govin dan mencoba bicara dengannya. Dia setia pada kerajaan ini. Dia menghormati Yang Mulia terdahulu. Tapi Tuan Govin adalah pemberi pinjaman uang. Dia tidak akan berhenti menagih sampai dia mendapatkan kembali uangmu. Tapi ibu tidak akan membiarkan Amarkot hancur. Bukan Ibu Ratu, melainkan seorang ibu yang meminta sesuatu darimu hari ini. Tolong kembalikan Amarkot padaku. Aku bahagia dengan dunia kecilku, Ibu. Aku, buku-bukuku, dan juga mimpiku. Aku sering berbicara tentang mimpi. Aku juga sering membacanya. Dulu aku pikir kita hanya mampu dalam tidur kita. Tapi lalu aku tahu bahwa mimpi bisa membuatmu terjaga. Untuk pertama kalinya, aku bermimpi dengan mata terbuka. Saat aku menatap dirinya, Yang Mulia, untuk yang pertama kalinya, aku mendengar detak jantungku.
ketika dia menyelamatkanku saat aku tenggelam dan membawaku keluar. Aku tidak tahu, Ibu, jika aku merasakannya atau sekarang. Sejak hari itu, pikiranku dan juga hatiku seakan terbang. Aku merasa seperti sentuhannya memberiku sayap. Dia menyelamatkan hidupku. Itulah sebabnya aku ingin bertemu kembali dengannya, Ibu. Dan saat aku dikuil, aku merasa dewa pun ingin agar aku bertemu dengannya. Saat aku menjajah sapu tangan untuknya, aku tidak pernah membayangkannya akan melihat sapu tangan itu. Tapi malam itu di istana, dia menggunakan sapu tangan yang kuberikan kepadanya. Lalu dia menyuruh pelayan membawa minuman itu. Aku tidak peduli, Ibu. Apa itu alkohol atau racun? Aku jatuh cinta, Ibu. Cukup. Siapa yang memberitahumu kalau kau punya hak untuk jatuh cinta, Gayatri? Gadis-gadis India tidak punya hak untuk jatuh cinta. Takdir kita, mimpi kita. Kita tidak punya hak untuk itu. Bahkan air mata pun bukan milik kita. Air mata kita jatuh untuk orang lain, Gayatri. Kadang untuk ayah, kadang untuk suami kita. Oh, gadis yang malang. Kau sangat tidak beruntung. Kenapa kau mulai bermain api? Apa kau tahu ada banyak noda pada kainmu? Dan kau akan terbakar bersama kainmu itu. Dan selanjutnya, jangan pernah mengulangi yang kau katakan di depanku. Tidak di depanku, tidak juga di depan ayahmu, atau bahkan dirimu sendiri. Mereka tidak akan beruntung menikah dengan raja. Bersihkan impianmu dengan air matamu sendiri. Menangislah sebanyak kau mau malam ini. Tapi besok pagi jangan mengingat lagi masalah ini. Kau mengerti? Bagaimana kabar putriku? Aku rasa aku harus bicara dengannya. Kau tidak usah bicara dengannya sekarang. Ini hasil dari kebebasan yang kau berikan padanya. Aku berpikir dia bisa bermimpi, dia bisa terbang. Dan meskipun dia mungkin baru minum alkohol kemarin, dia sudah terpengaruh hal buruk sejak lama. Pengaruh mimpi dan kebebasan. Tapi sekarang saatnya untuk membuatnya sadar. Sebelum hal yang buruk terjadi, kita harus menikahkannya, menemukan pasangan yang baik. Damayanti, aku juga khawatir tentang masa depannya. Tapi aku harus menemukan pasangan yang cocok. Jodoh manapun yang kau temukan, kau harus menganggapnya baik. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Damayanti? Aku tidak bisa memberikan putri kesayanganku kepada sembarangan orang. Ini menyangkut masa depannya.
Apa kau pikir hanya kau yang khawatir padanya? Dan aku tidak? Kau melakukan apapun sesukamu. Untuk apa? Semua sudah di luar kendali. Kalau kau ingin putrimu punya masa depan, dia harus tetap ada di rumah. Damayanti, Kau harus bersumpah padaku. Kau tidak akan mencegahku menemukan jodoh untuk Gayatri. Aku ini ibunya. Apapun yang kulakukan untuk kebaikannya. Atau katakan saja bahwa Gayatri adalah putrimu saja. Damayanti. Dan aku tidak punya hak. Padahal kalau aku punya hak, aku akan memintanya. Dan berjanjilah padaku kau tidak akan menghentikanku mencarikan jodoh untuk Gayatri. Berjanjilah. Kau mau kan? Ayah, dia minum alkohol. Ayah? Apa kesalahan itu dibuat dengan sengaja atau tidak? Jika itu kesalahan yang sangat melukai. Baik. Aku berjanji kepadamu. Putri kesayanganku akan menikah dengan siapapun yang kau inginkan. Syam. Ya? Undanglah Pandit ke rumah kita malam ini. Kenapa, Ibu? Apa Ibu ingin melakukan pemujaan? Ibu mertua, apa kita akan baca kitab suci di rumah? Tidak. Ayah Gayatri dan aku sudah sepakat. Kami memutuskan akan menikahkan Gayatri secepatnya. Sekarang kami masih hidup. Mungkin besok tidak. Dan dia tidak bisa terus tinggal bersama kalian. Kakak, itu kata-kata termanis yang kudengar hari ini. Kuharap pengganggu itu segera pergi. Tapi Bu, semua orang tahu kalau Gayatri, dia pernah bertunangan sebelumnya. Dan kemudian juga, tunangannya meninggal setelah pertunangan. Sangat sulit bagi kita untuk menemukan pria yang baik di daerah ini. Tolong pikirkan lagi. Kita seharusnya tidak terburu-buru. Kalau ada pria yang baik, baru kita nikahkan. Pria baik seperti apa lagi? Hah? Berasal dari komunitas kita dan berasal dari keluarga kaya. Lalu apa lagi? Apa seorang pangeran akan datang untuk menikahinya? Lagi pula, istri-istrimu akan terbebas dari beban saudara iparnya. Jika putriku tetap tidak menikah, aku akan mengutuk semua kekayaan ini. Katakan pada Pandit, untuk tidak khawatir tentang mas kawin, aku akan lipatkan 2 kali dari yang diminta mempelai pria. Pertunangan Gayatri harus dilaksanakan sebelum akhir minggu ini. Baiklah, Ibu.
Ketika Yang Mulia berdiam di hatiku, bagaimana aku bisa memberikan hatiku kepada orang lain? Ibu, bagaimana bisa dua orang tinggal di hati seorang gadis? Bagaimana bisa dua orang gadis tinggal dalam hatiku pada saat yang bersamaan, Ibu? Aku tidak bisa menghancurkan hidup seorang gadis dengan menikahinya. Ibu tidak perlu khawatir tentang pinjaman itu. Aku akan menemukan solusinya. Akuntan, hingga saat ini kau menyembunyikan kabar bahwa kerajaan sedang berhutang sekarang. Aku tidak menyangka kau melakukan ini padaku. Yang Mulia, aku ingin memberitahumu sebelumnya. Berapa banyak hutang kerajaan ini? Biaya pengeluaran tahunan istana adalah 7 lakh rupiah. Penghasilan dari pajak dan sumber lain adalah 4,50 rupiah. Dan kita berhutang pada Tuan Govin 49 lakh. 49 lakh? $49 lakh. Bagaimana pengeluaran istana bisa melebihi pendapatannya? Saat lampu kehabisan minyak, nyala api menjadi kecil, Yang Mulia. Ini adalah istana kerajaan. Jika api menjadi kecil di sini, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada Ibu Ratu. Apa hebatnya kemegahan jika hasil pinjaman, Ibu? Jika kita sampai tenggelam dalam hutang, kita telah kehilangan keagungan sejak lama. Satu-satunya yang tersisa adalah hayalannya. Dan aku tidak akan menghancurkan kerajaanku lagi untuk mempertahankan kehayalan itu. Tidak akan. Untuk selanjutnya, tidak akan ada lagi pesta atau perayaan di istana. Semua pengeluaran kerajaan akan dikurangi. Jika aku harus menundukkan kepalaku untuk menghindari hukuman panjung, maka aku akan melakukannya. Itu tidak akan membuat perbedaan, Yang Mulia. Kau tidak bisa membuat samudra dengan tetesan air. Mengurangi pengeluaran tidak akan ada gunanya. Kau tidak akan pernah mampu membayar 49 lakh rupiah. Jika kau ingin membayar kembali pinjaman, hanya ada satu cara. Kau segera nikahi Putri Sarmila atau terima saran Tuan Wilkinson untuk menaikkan pajak. Menaikkan pajak? Sehingga sistem keuangan yang masih ada juga akan hancur, begitu Ibu? Kita tidak punya pilihan ketiga, Yang Mulia. Semua keputusan ada di tanganmu. Jawablah dengan hatimu atau kewajibanmu. Tapi ambil keputusan dengan cepat, Yang Mulia. Asal Yang Mulia tahu kerajaan Amerkot tidak punya banyak waktu. Aku akan memperkenalkannya. Pendeta, kau tidak perlu memperkenalkannya. Ini kan kakak ipar bibiku, Tuan Damodar. Lagi pula, bagaimanapun aku tidak tahu kalau pendeta akan menemukan seseorang di salah satu kerabatku. Lagi pula ini kan bagus, setidaknya sekarang kita tahu keluarga yang akan menikah dengan Gayatri, benar kan? Jadi, apa pekerjaanmu, Nak? Aku masih belajar di perguruan tinggi. Oh begitu. Apa rencanamu untuk masa depan? Sebenarnya... Begini Tuan, kenapa Anda menanyakan anak itu? Tanyakan saja pada Tuan Damodar menantu Anda, Tuan. Tuan Damodar? Iya, benar sekali Tuan. Karena lamarannya untuk Gayatri adalah untuknya. Ya, seperti yang telah aku katakan, setelah Ibu Susi ini meninggal, aku dulu bisa dikatakan sangat depresi. Aku menjadi sangat kesepian. Tapi putrimu akan menyingkirkan kesepian itu. Tuan Pandit, sebenarnya berapa umur Tuan Damodar? Tidak seorang pun yang mau menanyakan umur seseorang pria ataupun seekor kuda. Seorang pria itu selalu aktif, Tuan. Dan Tuan Damodar saat ini berumur 56 tahun, Tuan.
56? Itu setua ayah kita. Lalu apa masalahnya? Dia orang yang kaya raya. Bersumpahlah padaku, kau tidak akan mencegahku mencarikan jodoh untuk Gayatri. Aku berjanji kepadamu. Aku tidak melihat Gayatri. Sebentar, biar ku panggil. Silakan diminum. Gayatri, keluarga pengantin pria ada di sini. Ayo cepat, ayo, apa yang kau lakukan di sini? Trompet akan berbunyi di rumah sekarang. Akan ada lagu dan musik. Bagaimana menurutmu? Cepatlah, ayo, cepat. Ayo, ayo. Ayo. Ini Gayatri kami. Ayo Gayatri, sentuh kaki mereka. Ayo. Cukup. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku kakak perempuan Damodar. Ini putra Damodar Susil dan ini adalah Prema. Meskipun kedua keluarga sudah saling mengenal, tapi karena ini melibatkan pernikahan, maka semua harus diperjelas. Ayo nak, mari kita lihat caramu berjalan. Mari kita pastikan tidak ada kekurangan. Oh, baiklah. Sebenarnya, kenapa gadis ini masih belum menikah? Kuharap dia sedang tidak ada masalah. Oh tidak, Tuan. Dia pernah bertunangan sekali dan tunangannya sudah meninggal. Tidak ada kekurangan pada gadis itu. Dia adalah bunga yang tidak tersentuh, Tuan Damodar. Oh, iya. Apakah kau bisa memasak? Dia sangat pandai memasak. Dialah yang membuat makanan ini. Iya, benar. Bagus. Aku senang mengetahui dia bisa memasak. Hanya saja dia dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan dia memiliki kedua kakak ipar. Jadi aku harus bertanya apakah dia bisa melakukan pekerjaan rumah tangga? Damodar, aku suka dengan gadis itu. Bagaimana denganmu? Aku suka. Susil, Prema sayangku, sentuhlah kaki ibumu yang baru, ayo. Sekarang, kalau kita membahas mas kawin, kita akan mengatur pernikahannya. Kalau maharnya kami sudah tahu.
11 lak rupiah tunai dan perhiasan. 11 lak rupiah? Kalau begitu kami setuju sekali. Ayah, Nah, selamat Tuan. Anda sudah bisa menikahi pengantin wanitanya sekarang. Ambil ini Tuan, ambil ini. Silakan makan manisannya. ayah, jangan lakukan ini, ayah. Ayah tidak bisa melakukan ini padaku. Ayah, aku akui. Aku membuat kesalahan dengan bermimpi. Aku akui bahwa aku tidak bernasib baik. Aku tidak punya hak untuk bermimpi. Aku juga tahu kalau ayah khawatir kepadaku, inginkan yang terbaik untukku, khawatir tentang masa depanku. Tapi katakan padaku, ayah, apa ayah merasa ini yang terbaik untukku? Jika jawabannya adalah iya, maka aku bersedia untuk menikah. Katakan, ayah. Ayah tahu mereka akan menghancurkan hidupku. Tolong selamatkan aku, ayah. Ayah, jangan lakukan ini, ayah. Ayah. Dia gadis muda, tapi bermulut besar. Sifatnya begitu. Pendeta, apa kau mau aku menikah dengan gadis seperti ini, ha? Kami datang ke sini karena kami mendengar ada permintaan dari keluarga Amuza. Selain kami mendengar bahwa gadis itu tidak bermoral, menurutku itu benar karena gadis itu tidak beruntung. Dan kami berniat baik untuk menikahkan dia, tapi dia malah bertingkah seperti ini. Dasar gadis zaman sekarang, seenaknya saja bicara pada orang. Cukup! Kau sudah merendahkan putriku. Lihatlah saudaramu itu. Dia ingin berdiri di altar saat seharusnya dia pergi berziarah untuk istrinya. Bahkan putra-putranya lebih tua dari putriku. Dengarlah, kami senang di rumah kami. Lalu pandit datang dengan permintaan ini. Permintaan kami untuk melamar gadis itu. Bagaimana kami tahu bahwa kami akan dihina seperti ini kalau datang ke sini? Simpanlah putri kesayanganmu di rumahmu ini. Hentikan Nyonya Nirbala. Diam atau aku bungkam mulutmu. Sekarang keluar. Kalian semua keluar dari rumahku sekarang juga. Dengar, Govin. Ayah seorang gadis seharusnya tidak bersikap sombong. Jika kau punya keluhan, maka kau bisa berbicara dengan kami. Apa yang kau pikirkan? Apa yang harus kukatakan padamu? Di mana anggota kelompok ketika orang-orang ini mempermalukan putriku? Dengar, Govin. Kau harus pikirkan bahwa pernikahan putri sialmu ini dibuat dengan susah payah. Diam! Putriku akan sial jika dia sampai menikah dengan Damodar. Tapi perjodohan ini tidak akan terjadi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyebut putriku sial. Ini penghinaan terhadap para sesepuh kelompok. Aku mohon pada kalian dengan tangan terlipat. Aku bahkan belum memulai menghina dirimu. Semua keluar dari sini sebelum itu terjadi. Keluar! Karena jika ayah seorang gadis menjadi marah, maka posisimu di komunitas akan sangat merugikan dirimu. Keluar kalian! Govin, dengarkan baik-baik. Putrimu dan kau akan menyesal. Dan ingatlah, putrimu tidak akan pernah menikah sepanjang hidupnya. Ya, dia akan menikah. Ayolah.
Pergilah. Selama ayahnya masih hidup, dia tidak akan membiarkan putrinya meneteskan air mata. Govin masih sanggup untuk menjaga putrinya di rumahnya sepanjang hidupnya dan menjaganya agar tetap bahagia. Ibu mertua. Damayanti. Ibu, bangunlah, Ibu. Cepat bawakan lemon. Ibu sampai pingsan seperti ini. Kalau sudah kejadian seperti ini, apa yang bisa diharapkan? Apa kau tahu, Syam dan Mukun? Ini adalah akibat perbuatan seseorang. Setiap keluarga yang melanggar aturan masyarakat dan memberikan kebebasan kepada anak gadis mereka akan berakhir seperti ini. Kalian tahu, kakak seperti apa kau? Kau tidak bisa mengendalikan adik perempuanmu. Tempat seorang wanita adalah di rumah. Hanya itu. Kau tidak pernah mengajarinya. Yeah. Apa kau tidak pernah melakukan hal itu? Dengar, kami memang salah, tapi kesalahan bisa diperbaiki. Kalian ini sudah keterlaluan. Terkutuklah kalian, terkutuk kalian semuanya. Gadis ini akan tetap menjadi perawan tua sepanjang hidupnya. Dia bertingkah seperti seorang raja akan datang untuk menikahinya. Seolah-olah dia akan menjadi seorang ratu. Ayo pergi. Ayo, jangan lupakan itu. Mukun. Ibu. Ayo. Ayah, aku akan panggil dokter. Iya, baiklah, Ibu. Yasoda, di mana Yang Mulia? Ibu Ratu, penjaga istana mengatakan bahwa Yang Mulia terlihat meninggalkan istana sebelum fajar. Tapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kurasa aku tahu kemana dia pergi. Kita mau kemana, Yang Mulia? Aku sedang sedih, Banu. Dan setiap aku bersedih, hanya satu orang yang bisa menjawab kekhawatiranku. Dia keluar berburu di hutan. Hanya dialah yang bisa kuajak bicara dan memberikan jawaban atas masalahku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Damayanti. Kau jatuh pingsan, karena itulah kami memanggil dokter. Bagaimana perasaannya? Aku telah memberikan suntikan dan ini obatnya. Berikan setiap 2 jam ya. Nanti juga akan pulih. Terima kasih, dokter. Baiklah, aku permisi. Baik. Mukun, katakan pada gadis itu aku tidak ingin bicara. Damayanti?